Ini usulan saya saja secara pribadi, tolong pertimbangkan kepada PT LIB untuk menunda pertandingan Liga 1 bahkan 1 pekan atau sampai 2 pekan lah. Karena apa? Untuk meminimalisir, untuk menghindari kasus COVID ini semakin membesar. Karena kesehatan tetap nomor 1, tidak ada satu pertandingan pun yang seharga dengan nyawa. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Dan kali ini saya akan mengulas tentang sesuatu yang sedang diperbincangkan oleh netizen, sedang dibahas di media massa, baik di media sosial atau media konvensional, yaitu tentang COVID-19 yang membanjiri Liga 1. COVID-19 yang mulai menghampiri kembali ke persepak bolaan Indonesia. Nah, sebelum saya membahas terlalu dalam, sempat kembali terjadi percekcokan atau saling membalas komentar antar netizen tentang bagaimana kok Madura melawan Persipura, Persib lawan PSM ditunda, sementara Persikabo dipaksa main lawan Bali United. Kok gak adil sih? Kok berbeda perlakuan? Nah, itu kan yang topik hangat yang sedang dibahas, diperbincangkan. Nah, sebelum kita lebih dalam untuk membahas itu, saya akan membacakan regulasi PT LIB terkait Liga 1 tentang COVID ya. Saya bacakan. Untuk pasal 52 ayat 5 terkait COVID, yaitu jika ada pemain dan atau ofisial yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan karena kasus COVID-19 yang terkonfirmasi Satgas COVID-19, klub diminta untuk mendatangkan bila ada pemain yang standby di kota atau domisili yang telah terdaftar 35 pemain atau ofisial tersebut untuk memastikan pertandingan dapat digelar. Yaitu lalu selanjutnya 52 ayat 6 untuk menghindari keraguan keberadaan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi untuk individu maupun untuk individu manapun tidak berdampak pada penjadwalan pertandingan. Hanya individu tersebut yang tidak diizinkan bertanding dan mendapat penanganan Satgas COVID-19 sedangkan pertandingan dilaksanakan sesuai jadwal. Nah, dan terakhir pasal 52 ayat 7 regulasi Liga 1 tentang COVID. Dalam keadaan luar biasa dimanapun setelah swab tes antigen pada hari pertandingan, membuat klub yang bertanding hanya kurang menyisakan 14 pemain termasuk kiper, maka LIB dan PSSI menggelar rapat darurat untuk memberikan keputusan ditunda atau dilanjutkan. Nah, itu sudah jelas lah, udah clear ya teman-teman. Regulasinya sudah saya bacakan, pasal 52 ayat 5, 6, dan 7. Nah, mengacu pada regulasi tersebut, ketika pertandingan Madura melawan Persipura, itu terkonfirmasi bahwa para pemain Madura yang negatif COVID itu kurang dari 14 pemain. Nah, begitupun Persib lawan PSM. Persib lawan PSM ketika hari pertandingan, ketika swab tes antigen, ternyata pemain yang negatif hanya 13. Jadi artinya secara regulasi ini boleh dilakukan penjadwalan ulang atau ditunda karena pemain Persib yang siap bertanding yang negatif COVID ada 13 orang. Jadi secara regulasi Madura lawan Persipura ataupun Persib lawan PSM sudah memenuhi regulasi yang tercantum, yang termaktub dalam pasal Liga 1 PT LIB mengenai Liga 1 tentang COVID. Nah, sementara kan ada juga netizen yang bertanya, itu Persikabo yang siap main cuma 10 pemain, bagaimana dong? Ini kan jadi perdebatan juga. Nih, saya juga bacain rinciannya. Jadi 10 pemain siap tampil, 7 pemain positif, 5 pemain cedera, dan 8 pemain diantaranya dipanggil timnas, akumulasi kartu, dan pemulihan. Nah, atas dasar itu, mengacu pada regulasi, PT LIB tidak mengabulkan penundaan pertandingan antara Persikabo melawan Bali United. Karena apa? Pasal 52 ayat 5, 6, dan 7 tidak disebutkan
bisa ditunda karena cedera. Yang bisa ditunda itu karena COVID. Nah, faktanya pemain yang Persikabo yang COVID itu hanya 7 orang. Jadi atas dasar itu, mengapa pertandingan antara Persikabo dan Bali tidak dibatalkan. Nah, alasan pemain cedera itu tidak disebutkan dalam regulasi. Jadi di regulasi itu hanya karena COVID, tidak karena alasan cedera. Sementara official Persikabo atau klub Persikabo ini mengajukan jadwal ulang karena banyak pemain yang cedera. Nah, itu jadi clear ya teman-teman, ini secara regulasi ya. Saya tidak memihak tim manapun karena saya pun merasa bahwa tetap saja di hati para pendukung Persikabo ataupun tim Persikabo merasa dirugikan. Nah, jadi secara regulasi sudah clear, jadi tidak ada paksaan bagi Persikabo dipaksa main. Itu kan isu-isu yang beredar, kok Persikabo dipaksa main dan lain-lain. Itu tidak benar. Secara regulasi PT LIB sudah benar ya teman-teman. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah saya salut dengan Persikabo. Saya mengacukan 2 jempol bahkan 1000 jempol dan memberikan kredit yang luar biasa terhadap Persikabo yang mau melanjutkan pertandingan dengan keadaan seperti itu. Bahkan kabarnya pemain yang cedera dimasukkan ke list cadangan supaya memenuhi syarat. Jadi ini juga agak lucu ya. Jadi pemain yang cedera dimasukin ke list cadangan supaya memenuhi syarat tergelarnya pertandingan. Jadi itu. Yang kedua, teman-teman netizen berhenti untuk menyerang akun-akun Bali United. Katanya Bali United anak papa dan ini harus diluruskan loh. Ini narasi-narasi seperti ini coba dihilangkan ya. Anak papa lah dibantu wasit, ini menjadi apa ya? Sekarang kan kita tahu betapa sejak masa lalu kasus kematian karena tindakan supporter itu sangat besar ya. Jangan dipicu hal-hal seperti ini di medsos ya. Karena hal-hal yang seperti ini di medsos bisa berdampak di kehidupan nyata, bisa berdampak di lapangan. Itu loh. Jadi jangan dibiasakan untuk nyinyir-nyinyir tapi tanpa bukti, tanpa dasar gitu. Bali United dalam hal ini ya mereka ingin menjalankan pertandingan karena kan pertandingan tidak ditunda. Persikabo saja sudah bersedia bertanding, ya Bali juga bertanding, ya mereka pengen menang juga. Jadi Bali nggak salah dalam hal ini gitu loh. Terus yang ketiga, saya berpesan, ini usulan saya saja secara pribadi, tolong pertimbangkan kepada PT LIB untuk menunda pertandingan Liga 1 bahkan 1 pekan atau sampai 2 pekan lah. Karena apa? Untuk meminimalisir, untuk menghindari kasus COVID ini semakin membesar gitu loh. Kabarnya udah ada 60 pemain yang positif. Jadi kalau tidak ditunda 1 atau 2 minggu, takutnya ini malah menyebar ke pemain lain sehingga semua tim malah kena COVID semua gitu. Ini kan jadi lebih gawat juga. Lebih baik ditunda 1 pekan, 2 pekan, atau 3 pekan. Tapi jelas nih, selama 2 pekan ini pemain dilarang untuk keluar, pemain dikarantina. Sehingga nanti di pekan ketiga ketika akan lagi bertanding, semua tim sudah clear, tidak ada yang positif. Untuk menekan angka yang positif itu gitu loh. Untuk menekan penyebaran, penularan. Ketimbang sekarang dipaksakan main seperti Persikabo, memang secara regulasi tidak ada yang salah. Tapi kan secara aspek keadilan ini sebenarnya nggak adil dong. Pemain yang tampil 10, yang cedera dipaksain itu kan. Ini dalam aspek keadilan ya kurang adil juga. Meskipun secara regulasi tidak salah, tapi kita juga harus mengacu pada aspek keadilan. Daripada dipaksakan, nanti tim-tim yang banyak pemainnya COVID atau yang cedera dipaksakan bermain, nanti akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan persepsi bahwa benar loh selama ini PT LIB, PSSI memihak salah satu pihak atau misalkan memihak salah satu tim, memihak beberapa tim. Itu akan ada kecemburuan. Jadi saran saya, dihentikan saja dulu 1 atau 2 pekan atau 3 pekan agar kasus COVID ini meredak, agar nanti ketika dilangsungkan kembali tidak ada lagi tim yang seperti Persikabo. Kasihan kalau saya gitu loh. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk sebelum berkomentar, untuk membaca lagi regulasi, untuk melihat dasarnya. Saya akui tidak adil ini untuk Persikabo. Tapi PT LIB juga tidak salah karena dia mengacu pada regulasi. Tapi saya mengusulkan tetap moga-moga Liga 1 ditunda untuk 1-2 pekan lah, agar meminimalisir, agar kasus penyebarannya tidak semakin masif, tidak semakin banyak. Ini demi kebaikan kita semua karena kesehatan tetap nomor 1. Tidak ada satu pertandingan pun yang seharga dengan nyawa. Mungkin sekian ulasan bola kali ini. Tonton terus ulasan bola.
Kalau teman-teman suka channel ini, suka pembahasannya, tulis komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe dan like akun Ulasan Bola agar kita akan terus update terus perkembangan bola, dan salam olahraga.